وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pembahasan kita masih melanjutkan bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsaqa lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan siapa yang ingin diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung keluarganya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan silaturahim, menyambung hubungan dengan keluarga, memberkahi rezeki dan memberkahi umur seseorang. Artinya rezekinya diluaskan oleh Allah dan umurnya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan silatul arham. Hadis ini menjelaskan fadilah dan keutamaan silatul arham. Siapa yang menyambung silaturahim karena Allah akan memperluas rezekinya dan Allah akan memperpanjang umurnya. Kemudian yang perlu dipahami, hadis-hadis semacam ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, siapa yang silaturahim, siapa yang menyambung keluarga semata-mata karena Allah
dia menyambung silaturahim, niatnya semata-mata karena Allah, mengharap ridhonya, mengharap surganya, mengharap balasan di sisi Allah Ta'ala. Maka dia telah melakukan amal yang terbaik di dalam hati. Kemudian yang kedua, siapa yang silaturahim, niat utamanya karena Allah, tetapi dia berharap diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya. Jadi siapa yang niat utamanya karena Allah, selain itu dia berharap diluaskan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka dia melakukan perbuatan yang dibolehkan. Artinya tidak melarang. Artinya dia melakukan perbuatan yang dibolehkan, walaupun lebih utama apa yang dilakukan semata-mata karena Allah, dan Allah akan memberi sebagaimana yang disebutkan pada hadis. Siapa yang silaturahimnya murni karena Allah, Allah akan meluaskan rezeki dan Allah akan memberkahi umurnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang silaturahim semata-mata supaya rezekinya lancar dan supaya umurnya panjang, maka dia telah melakukan perbuatan yang tercela, karena dia beramal hanya mengharapkan balasan apa? Dunia. Dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Pada bab ini dia seperti orang yang menyekutukan Allah. Dia adalah orang yang berbuat syirik karena beramal niatnya semata-mata mengharapkan balasan dunia. Jadi ada tiga yang perlu dipahami. Siapa yang silaturahim ikhlas karena Allah, dia menganggap ini ibadah, maka dia telah melakukan perbuatan yang terbaik. Kemudian yang kedua, siapa yang silaturahim niat utamanya mengharap pahala di sisi Allah, tapi dia ingin rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, dia melakukan perbuatan yang dibolehkan, artinya tidak melarang. Kemudian yang ketiga, siapa yang silaturahim semata-mata supaya umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, karena dia berharap balasan dunia dan tidak mengharapkan balasan di sisi Allah. Maka orang tersebut bisa jadi umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan bisa jadi rezekinya diluaskan oleh Allah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami datangkan amal yang mereka
Adi bin Hatim ketika masuk Islam bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi yasiru rahim." Ya Rasulullah, ayahku menyambung keluarga, silaturahim, senang silaturahim. Wa yaqri dhaif, ayahku memuliakan kamu. Kemudian wa yaf'al wa yaf'al. Ya Rasulullah, ayahku membantu orang yang susah, memberi makan orang miskin, dan yang lainnya. Hal lahu min ajrin, apakah dia mendapatkan pahala? Nabi SAW menjawab, "La, ayahmu tidak mendapat pahala. Ayahmu tidak mendapatkan balasan di sisi Allah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dzaka rajulun arada syai'an fa adrakahu." Dia adalah orang yang beramal mengharapkan sesuatu, itu balasan dia, dan dia sudah mendapatkannya. Dan dia sudah mendapatkannya. Tidak main-main viralnya sampai sekarang. Padahal viral itu kadang-kadang cuma beberapa bulan saja atau beberapa hari saja. Tapi hati ini viralnya sampai sekarang. Dijadikan perumpamaan. Sehingga apabila ada orang yang dermawan, dikatakan kepadanya, "Anta karimun mithlu hatim at-ta'i." Sampai detik ini harum namanya, tetapi tidak menyelamatkannya dari siksa kubur dan siksa neraka. Dengan demikian, apabila kita beramal, beramallah mengharap pahala di sisi. Ini kembali kepada silaturahim. Siapa yang silaturahim murni ikhlas karena Allah, maka dia telah melakukan yang terbaik. Siapa yang silaturahim niat utamanya karena Allah, kemudian dia berharap dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, tidak mengata, dia melakukan sesuatu yang dibolehkan. Tapi yang ketiga, siapa yang silaturahim hanya mengharap balasan dunia, maka dia telah menyekutukan Allah, tidak mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian sekarang pertanyaan, siapa yang silaturahim mengharapkan pahala di sisi Allah saja? Apakah Allah tidak meluaskan rezekinya? Apakah Allah tidak memperpanjang umurnya? Apa jawabannya? Diluaskan atau tidak? Tetap diluaskan, subhanallah. Jadi tidak perlu disebut. Niatkan saja karena Allah. Allah yang akan meluaskan rezeki. Karena siapa yang beramal untuk akhirat, Allah mencukupi dunia. Siapa yang beramal untuk dunia, Allah menghilangkan akhirat. Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah mencukupi dunia. Dunia datang kepadanya, padahal dia tidak menginginkan. Siapa yang beramal untuk dunia, Allah mencabut akhirat. Demikian. Jadi kalau silaturahim niatkan lebih utama karena Allah saja. Niatkan mengharap pahala, mengharap ampunan, mengharap surga, mengharap istiqomah, semua yang ada hubungannya dengan apa? Dengan akhirat. Adapun dunia serahkan kepada Allah. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal untuk akhirat. Dunianya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, kana Abu Talha akthar al-ansari bil Madinah imalan min nakhlin. Anas Ibnu
Malik bercerita, Abu Talha adalah sahabat Al-Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah, karena dia memiliki kebun kurma yang sangat banyak. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha, dan harta yang paling dicintainya adalah kebun kurma yang namanya bayruha. Wa kana mustaqbilatal masjid, kebunnya Abu Talha menghadap Masjid Nabawi. Kebunnya Abu Talha menghadap Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk kebun kurmanya Abu Talha dan minum air yang ada di dalamnya, dan airnya segar, airnya jernih. Falamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dari sesuatu yang engkau cintai. Kalian sekali-kali tidak mendapatkan kebaikan sampai berinfak dari sesuatu yang dicintai. Setelah turun ayat ini, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha langsung bangkit menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mendengarkan ayat yang baru saja turun dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Talha langsung yaitu bangkit, hatinya tergerak untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Faqala ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul. Abu Talha berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan sampai berinfak dari sesuatu yang kalian cintai. Abu Talha berkata, wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai kebun kurma bayruha. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Ya Rasulullah, kebun kurmaku aku sedekahkan lillahi ta'ala, karena Allah. Arju birraha wa tukhraha indallahi ta'ala. Aku berharap kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah Ta'ala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu Allah. Ya Rasulullah, letakkanlah kebun itu sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu. Terserah engkau ya Rasul. Kebun ini digunakan untuk Masjid Nabawi, silakan. Untuk perluasan masjid, atau dijual hartanya atau uangnya digunakan jihad di jalan Allah. Terserah engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka dzalika ma
menunjukkan kekaguman. Itu adalah harta yang beruntung. Itu adalah harta yang beruntung. Itu adalah perniagaan yang beruntung. Kalau kita pikir Abu Talha ini kebunnya dilepaskan, dia rugi, tetapi dia mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Maka itu adalah perniagaan yang menguntungkan. Dan kemalul harta menguntungkan. Bisnismu itu membawa untung yang besar. Faqad sami'tu ma qulta. Aku mendengar apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabi. Aku berpendapat kebunmu bagikan kepada kerabat. Kemudian faqala Abu Talha af'alu ya Rasulullah. Aku melakukannya ya Rasulullah. Faqasama Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Muttafaqun alaih. Maka kebun kurma tadi dibagikan Abu Talha kepada kerabat dekatnya, kepada sepupu-sepupunya, pada anak-anak paman-pamannya. Dibagi kebun kurma atau mendapatkan bagian kebun kurma dari sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, keutamaan sedekah kepada kerabat dekat. Keutamaan sedekah kepada kerabat dekat. Kepada sepupu, subhanallah, sekarang sepupu dikasih kebun kurma. Ini kayaknya mustahil. Mungkin ada ya, tapi sepupu itu mustahil. Atau sesuatu yang sangat sekali. Bahkan yang mendapatkan bukan hanya sepupunya, sesepupu jauh mendapatkan minduan, mendapatkan bagian dari kebun kurmanya milik sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, silatul arham ibadatun wa taqarrubun ila Allah. Silaturahim adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi artinya apabila kita silaturahim, jangan mengharapkan balasan. Jika kita silaturahim mengharapkan balasan, berarti kita kurang ikhlas di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Apabila kita silaturahim, kemudian kita tidak didatangi keluarga kita, lalu sakit hati, berarti kita kurang ikhlas atau kita tidak ikhlas. Berarti kita di dalam silaturahim mengharapkan balasan manusia, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi silaturahim itu ibadah. Jangan mengharap timbal balik. Kalau keluarga kita datang kepada kita, alhamdulillah, tapi kita tidak berharap. Jangan menitipkan yaitu harapan supaya kita dibalas kebaikan. Ini sahabat Abu Talha ingin apa? Kebun kurmanya. Bagaimana cara membalas? Membagi apa? Kebun kurma. Ini yang perlu kita pahami. Yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau kita silaturahim, niat ibadah, setiap kali silaturahim kita akan bahagia. Walaupun kita tidak dibalas oleh orang yang kita datangi, tidak datang pulang, tidak masalah sama sekali. Tidak sakit hati. Tidak seperti kebanyakan
yaitu masyarakat yang melarang anaknya itu jangan ke sana, pakai ini dulu. Itu jangan yang bercela. Jadi melarang orang silaturahim itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dan perbuatan yang bercela. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man wasalaka wasaltu, wa man qata'aki qata'tu." Man wasalaki wasaltu. Siapa yang menyambungmu, aku akan menyambungmu. Siapa yang memutusmu, aku akan apa? Memutusmu. Jadi silaturahmi itu ibadah. Janganlah kita mengharap balasan saudara, tetapi berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beribadah, maka perbaikilah niat kita supaya Allah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan di dalam silaturahmi. Silaturahmi itu nikmat, la ya'rifuha, tidak ada orang yang mengetahui kecuali orang yang mengikhlaskan niat karena Allah. Maka dia akan bersyukur, alhamdulillah, Allah yang memudahkannya untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, suratul istijabati as-sahabah li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepatnya sambutan para sahabat di dalam melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat cepat. Ketika turun ayat, pasti ada sahabat yang berlomba-lomba di dalam mengerjakan setiap turun ayat. Berapa kali turun ayat pada Nabi SAW? Demikian para sahabat, generasi yang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berikutnya, fi fadlu al-ansar, utama sahabat Ansar, sahabat yang dermawan, yang sangat mencintai pengungsi, yang sangat mencintai apa? Pengungsi. Sekarang banyak pengungsi yang kasihan, ditolak di mana-mana. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allah menolong saudara-saudara kita Muslim dimanapun mereka berada. Bagaimana akhlaknya sahabat Ansar? Mencintai sahabat Muhajirin, dan mereka bukan tanpa masalah. Kadang-kadang ada perkelahian antara Muhajirin dan Ansar. Tetapi sahabat Ansar tidak pernah berkata usir saja Muhajirin dari Madinah. Yang mengatakan demikian adalah orang-orang munafik. Jadi sahabat Ansar ada masalah dengan Muhajirin, beberapa hadis, masalah perairan, kebun kurma, kemudian ada masalah gurauan menjadi pertengkaran ada. Tetapi mereka sangat mencintai orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka membagi kebun kurma. Bahkan di antara mereka yang rela istrinya diceraikan supaya dinikahi apa? Sahabat Muhajirin. Bahagia, yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Subhanallah, sahabat Ansar adalah sahabat yang sangat tinggi. Maka lihatlah saudara-saudara kita yang terombang-ambingkan di laut, kemudian di mana-mana ditolak. Jadi sedih. Kita hanya sedih, kita berdoa. Kalau ada kesempatan bersedekah, silakan bersedekah. Jadi bagaimana mereka tenggelam kelaparan di lautan berhari-hari, berbulan-bulan. Kemudian ketika tiba di daratan ditolak, itu sangat menyedihkan. Jangan kita lihat mereka itu orang yang bermasalah, demikian. Pasti namanya manusia bermasalah. Sekiranya di sini ada pengungsi
apalagi kita ini membantu, memberi makan setiap hari, akan muncul kejenuhan, akan muncul kelelahan apabila kita beramal hanya karena kemanusiaan. Tapi siapa yang beramal karena Allah, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih. Allah memberikan kelezatan, kenikmatan dari amal yang dikerjakan. Demikian sahabat Al-Ansar cinta pengungsi, cinta sahabat Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang mereka. Kenapa lari? Mereka lari bukan untuk kerja. Mereka lari menyelamatkan dirinya dari penindasan orang-orang kafir yang ada di Makkah. Disambutlah sahabat Al-Ansar, sahabat Muhajirin disambut gembira oleh sahabat-sahabat Al-Ansar. Allah mengisahkan di dalam Al-Quran, yuhibbuna man hajara ilaihi. Sahabat Ansar sangat mencintai Muhajirin. Muhajirin tidak punya rumah, dikasih rumah, tidak punya tempat tinggal. Mereka kerja bakti membuatkan tempat tinggal. Bahkan mereka rebutan untuk merawat sahabat-sahabat Muhajirin. Ini bagian kita, ini bagian kita. Mereka rebutan. Subhanallah. Jadi mereka itu suri tauladan yang ditunjukkan sahabat Ansar itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Jadi coba kita merawat orang-orang yang mengungsi, kita akan keluar, jangan mungkin 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun sahabat Ansar itu memikirkan Muhajirin sampai mereka datang, ya Rasulullah, sahabat Muhajirin kita kasih kurma kita. Kata Nabi SAW, jangan kerjasama saja, jangan diberikan. Karena Nabi SAW mengetahui Allah akan memberikan kemudahan kepada sahabat-sahabat apa? Muhajirin. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada sedikit. Belum ada ya? Wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma aqbala rajulun ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aqbala rajulun ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala. Sahabat tersebut berkata, aku membayarmu untuk hijrah dan berjihad. Aku mengharap pahalanya dari Allah Ta'ala. Qala fahal laka min walidayka ahadun hayyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dari 2 orang tuamu ada yang hidup salah satunya? Qala na'am, bal kilahum. Sahabat tersebut berkata, iya ya Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatattabil ajra min Allah Ta'ala. Nabi SAW bertanya, apakah engkau ingin mengharap pahala di sisi Allah? Apakah engkau ingin pahala dari Allah Ta'ala? Qala, sahabat tadi berkata, iya ya Rasulullah. Qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Muttafaq alaih. Nabi SAW bersabda, pulanglah kepada orang tuamu, berbuat baiklah, perbaikilah perhatianmu kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahumma jaa rajulun fasta'danahu fil jihad. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada seorang datang minta izin
untuk berjihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala tahayyun walidaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Fa fihima fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kedua orang tuamu masih hidup, maka kepada keduanya berjihadlah. Di sini menjelaskan berbakti kepada orang tua pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang diambil dari sini, berbakti kepada orang tua fardu ain, sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Sedangkan jihad adalah fardu kifayah. Maka fardu ain lebih utama daripada apa? Fardu kifayah. Jihad fisabilillah fardu kifayah. Sedangkan berbakti kepada orang tua adalah fardu ain. Maka fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, wajib meminta izin kepada orang tua jika keluar dari rumah ada urusan. Apabila kita safar atau kita pergi, hendaklah kita meminta izin kepada orang tua. Jika safar untuk jihad saja harus izin kepada orang tua, apalagi safar untuk kerja, safar untuk rekreasi atau safar untuk yang lainnya. Lebih utama meminta izin kepada apa? Apabila seorang safar untuk jihad saja harus meminta izin orang tuanya, apalagi safar yang lain. Jihad itu ibadah, harus meminta izin kepada orang tua. Jadi datang sebagian relawan-relawan berangkat tanpa izin orang tuanya. Itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu ibadah, tetapi ibadah itu ada aturannya. Tidak memakai perasaan saja. Jihad itu ibadah, dan ibadah itu harus ada aturannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata kepada sahabat tadi, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat tadi mengatakan, iya ya Rasulullah. Minta izin kedua, pulang berjihadlah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu, karena berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua pahalanya seperti jihad fisabilillah. Atau berbakti kepada orang tua itu jihad. Tidak gampang. Tidak gampang. Kita harus mengalahkan egois kita untuk menggembirakan orang tua, untuk meminta keridhoannya. Karena ridho orang tua, karena ridho Allah ada di dalam keridhaan orang tua, dan murka Allah ada di kemurkaan orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, saya persilahkan. Tafadhol barakallahu. Silakan. Sudah ada? Iya. Sudah masuk? Tadi sudah. 11/4. Masuk. Hah? Oh, enggak, silakan lah, ada pertanyaan. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhol barakallahu. Barangkali ada pertanyaan.
khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj salafus salih sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.